Good morning students. How are you? Materi kita pada hari ini mengenai teks eksposisi laporan. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian teks eksposisi laporan, siapa di antara kalian sudah tahu pengertiannya? Silakan berikan jawabannya. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Miss akan masukkan ke daftar nilai. Jawaban kalian sudah baik. Miss akan menjelaskan kembali apa pengertian teks eksposisi laporan. Silakan pahami dengan baik. Nanti Miss akan memberikan pertanyaan. Teks eksposisi laporan adalah teks yang menjelaskan atau mengemukakan laporan dari suatu berita atau penelitian tertentu. Ketika nanti Miss menyuruh kamu tuliskan satu contoh laporan yang kamu pahami, kamu bisa mengambil laporan mengenai berita kecelakaan. Apa saja yang terjadi pada saat kecelakaan itu? Berapa orang yang mengalami kecelakaan? Misalnya 2 orang. Apa penyebabnya? Misalnya ditabrak truk, atau pengemudinya mengantuk, atau karena ada rem yang blong. Jadi kamu harus meneliti, nak. Kamu harus pahami apa bahan yang akan kamu teliti, atau laporan kamu mengenai kenakalan remaja, atau laporan kamu mengenai berita Gunung Sinabung, atau berbagai macam lainnya. Nak, paham? You understand? Sudah paham? Kita akan masuk ciri-ciri teks eksposisi laporan. Yang pertama, menjelaskan atau mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Ketika kamu sudah membuat sebuah laporan, terlintas dalam pikiran kamu apa ciri-cirinya? Yang pertama, kamu akan menjelaskan mengenai berita atau kejadian yang telah kamu teliti, atau yang telah kamu wawancarai, atau yang sudah kamu kerjakan dari sebuah berita yang ada atau penelitian yang sudah kamu kerjakan. Bisa berita mengenai kecelakaan, berita mengenai pendidikan, berita mengenai Gunung Sinabung, atau gunung meletus, atau tsunami, atau banjir, atau berbagai macam lainnya. Paham? You understand? Yang kedua, dibuat dengan bentuk rincian yang dilengkapi dengan data-data yang valid. Data-data yang valid itu, nak, yang harus sesuai dengan wacana atau jelas, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan sesuai dengan konteks atau penelitian yang akan kamu kerjakan. Nak, paham? You understand? Kita akan masuk selanjutnya. Tidak memiliki pendapat satupun di dalamnya. Ketika kamu membuat sebuah laporan berita, baik berita kecelakaan, berita kejadian, berita mengenai Gunung Sinabung, gunung meletus, atau berbagai macam laporan, tidak memiliki pendapat satupun di dalamnya. Contohnya, menurut Answar, berita itu menewaskan, atau menurut Freddy, berita itu telah terbang, atau beritanya amburadul. Jadi, nak, harus sesuai dengan pendapat kamu sendiri, nak. Tidak boleh pendapat orang lain. Tapi kalau kamu melakukan sebuah wawancara, kamu boleh menyertakan pendapatnya, tetapi kamu harus masukkan pendapat kamu juga. Paham? Jadi pendapat itu betul-betul akurat dan sesuai, tergantung berita yang akan kamu analisis. Kalau berita kematian atau berita kecelakaan, bisa kamu menyertakan pendapat. Yang tidak memiliki pendapat satupun dalamnya kalau berita itu tidak membutuhkan jawaban orang lain. Nak, paham? Selanjutnya biasanya terdapat pada artikel berita. Ketika terjadi sebuah kecelakaan, laporan yang ada bisa kamu wawancarai. Jadi banyak sekali berita-berita yang ada itu dibuat pada artikel berita. Berita itu bisa dipahami oleh orang banyak, atau berita itu bisa
diberitahukan kepada orang banyak. Oke, nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk tujuan teks eksposisi laporan. Yang pertama, untuk menjelaskan atau mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu dengan tujuan menambah wawasan kepada pembaca. Ketika kamu membuat sebuah berita atau mengambil sebuah berita atau menganalisis sebuah berita, baik dari koran, dari majalah, dari televisi, dari berbagai macam lainnya, tujuannya untuk menjelaskan informasi yang telah kamu peroleh untuk menambah wawasan pembaca. Yang kedua, untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan yang terjadi. Jadi, nak, dalam teks eksposisi itu, nak, harus ada tujuannya. Jadi supaya laporan kamu itu dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat menambah cakrawala pendidikan orang banyak. Oke, paham? You understand? Oke, di sini ada satu contoh sederhana dari teks laporan. Sekarang ini teknologi menjadi semakin canggih. Perangkat digital banyak mengalami perkembangan. Komputer memang masih digunakan sampai sekarang. Namun, banyak orang yang beralih ke komputer atau laptop. Laptop juga diminati karena lebih simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi, nak, inilah satu contoh teks laporan dalam bidang teknologi. Kalau kamu ingin membuat teks laporan kamu mengenai berita kecelakaan yang menewaskan 10 orang atau mengenai kebakaran yang telah terbakar rumah orang sampai 20 rumah, atau berita mengenai kenakalan remaja yang anak yang bolos sekolah, bebas, nak, versi kamu. Oke? Paham? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. PR kamu di rumah, tuliskan satu contoh teks laporan yang kamu pahami, harus lengkap sesuai dengan berita yang ada, nak. Bisa melalui berita di televisi atau berita di koran atau di buku, tergantung pemahaman kamu. Oke, nak, paham? Buat di buku PR. Yang sudah selesai silakan kirim ke Telegram pribadi Miss Minarti Manalu. Oke. Tetap jaga kesehatan kamu, tetap memakai masker jikalau ada keperluan mendadak. Oke, nak, semangat selalu ya, nak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.